Selamat sore Ibu. Sore Pak. Bu, tadi Bu kok disebut-sebut sama Pak Menteri kayak pahlawan banget, itu sebenarnya gimana sih? Ya nggak pahlawan lah Pak. Saya dengan teman-teman Mas Hanafi juga itu pendamping, teman yang membantu atau mendampingi teman-teman petani, dan itu kan sudah lama. Ada mungkin 10 tahunan kami ini membantu ya. Bukan saya tok ya, tapi ada teman-teman di PS ya, termasuk Mas Hanafi, sekjen saya kan orang sini gitu. Nah, karena kita mungkin membantu bersama petani udah bertahun-tahun. Inilah kisah sosok di balik kasus tanah di Desa Sodong Basari, Belik, Pemalang. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Hadi Cahyanto, hari ini menyerahkan sertifikat tanah program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, kepada ratusan warga Kabupaten Pemalang. Menteri ATR, BPN mengatakan, bahwa total bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut seluas 82,18 hektar, terdiri dari lahan pertanian dan permukiman. Penyerahan sertifikat tanah redistribusi, tanah bekas hak guna usaha, HGU, terlantar di Desa Sodong Basari, Kecamatan Belik tersebut, diserahkan kepada 281 kepala keluarga petani, yang tergabung di kelompok Tani Bakti Mandiri. Sebanyak 580 bidang sertifikat diserahkan dengan rincian 562 bidang untuk perumahan rakyat dan lahan garapan, 5 untuk koperasi dalam rangka penataan akses reforma agraria, sisanya fasum dan fasos pemerintah daerah. Rumah, ya. Sudah tahu tempat rumahnya? Sudah ditempati belum? Belum ya, tapi nanti harus ditempati ya. Pak Selamat Suprianto 1921 untuk garapan. Kemudian 240 meter untuk rumah. Ditanamin apa? Garapannya? Padi. Sudah panen? Sudah. Seneng ini? Alhamdulillah. Monggo diterima. Pak Sahar. 2174 tuh garapan. Tanamin apa? Tanas. Tanasnya seger-seger itu. Kemudian 240 untuk rumah. Ya. Tenang. Berapa tahun nunggu? 8 tahun nunggu. Ya, terima. Orang 2043 meter di garapan. Kemudian 240 meter untuk rumah. Tanamin apa? Tanas. Alhamdulillah. Untuk Menteri ATR, BPN, Hadi Cahyanto berpesan agar petani menjaga sertifikat, jangan sampai dijual yang merupakan hasil perjuangan yang sudah bertahun-tahun, harus dimanfaatkan produktif sehingga petani sejahtera. Menteri Hadi juga meminta kepada Gema Perhutanan Sosial Indonesia, GPSI, selaku pendamping untuk terus mendampingi hingga pemberdayaannya. Demikian juga dengan Pemda, dalam hal ini PLT Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. Dan pada waktu itu saya ditemani oleh Ibu Fikri, berjanji untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini terhadap 281 kepala keluarga. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, berkat sinergi kolaborasi antara pemerintah daerah, BPN, dan Ibu Fitri, sore hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi ingat Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk mendapatkan hak yang saat ini sertifikatnya sudah dipegang oleh Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah. Harus berjuang, harus melaksanakan koordinasi di sana sini.
dan syukur alhamdulillah semua terbuka hatinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oleh sebab itu saya berpesan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, 281 sertifikat untuk garapan dan 281 sertifikat untuk tempat tinggal supaya dijaga. Saya pesan kepada Bu Fitri, setelah permasalahan ini selesai, jangan ditinggal. Tetap harus diperdayakan para tani ini. Saya khawatir nanti kalau ditinggal oleh Ibu Fitri, tergoda oleh rayuan, kemudian dijual. Upaya kita yang berkeringat ini sia-sia. Bapak-bapak, kalau ada rayuan untuk membeli tanah Bapak, tanah garapan, kira-kira diberikan atau tidak? Bagus. Ibu-ibu, kalau dirayu bapaknya untuk dijual, diberikan atau tidak? Tidak. Bagus. Bu Fitri, mereka berkomitmen untuk tidak menjual ini. Ini adalah untuk tempat mencari nafkah, meningkatkan ekonomi. Dan rata-rata saya lihat tanah garapannya hampir 2000 ke atas ya. Lalu untuk rumahnya 240. Betul. Sementara Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia, Siti Fikriah Huryati, berharap ke depan tanah bekas HGU terlantar PT Kencana Sikasur tersebut akan dikembangkan menjadi kampung reforma agraria, dengan pendekatan penataan terpadu integrated farming forestry. Selamat sore Ibu. Sore Pak. Bu, tadi Bu kok disebut-sebut sama Pak Menteri kayak pahlawan banget, itu sebenarnya gimana sih? Ya nggak pahlawan lah Pak. Saya dengan teman-teman, Mas Hanafi juga itu pendamping, teman yang membantu atau mendampingi teman-teman petani, dan itu kan sudah lama. Ada mungkin 10 tahunan kami ini membantu ya. Bukan saya tok ya, tapi ada teman-teman Gema PS ya, termasuk Mas Hanafi, sekjen saya kan orang sini gitu. Nah, karena kita mungkin membantu bersama petani udah bertahun-tahun, hampir 10 tahun mungkin ya. 10 tahun ya Bu? Bu, non sewu, Ibu waktu itu sebagai apa Bu? Saya waktu itu masih di staf DPR, kemudian saya sekarang jadi Ketua Umum Gema di Yayasan Gema Perhutanan Sosial, dimintai tolong oleh teman-teman petani 2013, kemudian kita cari jalan penyelesaiannya ya. Ini perjuangannya berapa lama ini? Kalau kami 10 tahun dari 2013, kalau teman-teman petani mungkin lebih lama ya kan, mereka baru setelah berjuang lama ketemu dengan kita 2013. Kemudian sekarang ini selesai. Waktu penanganan Ibu Bu, di tangan oleh Ibu itu ada konflik apa enggak? Sebenarnya ada konflik pertama, ini kan tanah bekas HGU yang terlantar. Sebenarnya terlantarnya sudah lama dari tahun 2011, tapi tidak bisa segera diselesaikan ya. Jadi kita selesaikan dengan BPN pusat, dengan Kanwil gitu, Kanwil Provinsi Jawa Tengah juga sangat membantu, BPN pusat juga sangat membantu, Pak Menteri, Pak Wamen semuanya membantu, Dirjen semuanya bantu. Kemudian ini bisa keluar dari status tanah terlantar, kemudian bisa untuk diredistribusi kepada petani. Tentu dinamika lapangannya kan tidak mulus-mulus ya. Kalau berjuang tidak semua orang mampu ya, tapi begitu menang banyak yang pengen gitu kan. Nah, itu yang memang kita mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Nah, metodologinya Pak Kanta dengan BPN itu baik, ada verifikasi faktual siapa yang benar-benar garap dan seterusnya, kemudian ada proses-proses dialog lah, itu selesai. Ada juga yang paling penting ketulusan dan kebaikan hati petani, sehingga dia mau itu ada alokasi tanah untuk Pemda dan lain-lain. Itu kan karena petaninya berikhlas hati, ridho gitu ya, berbaik hati untuk memberikan juga pemerintah daerah. Saya kira itu petaninya juga harus diapresiasi. Oh ya. Secara regulasi Bu, ini kan pesan dari Pak Menteri tadi kan tidak boleh untuk dijual ya. Ya, pertama tanah redistribusi ini memang tidak boleh dijual, di dalam bukunya juga ada. Dan bukan hanya buku ya, ini penting karena tanah ini tanah perjuangan ya.
harus diingat perjuangannya, jangan sampai dijual. Harus diingat perjuangannya, jangan sampai dijual beli. Nah, karena itu kita komitmen nih, kami dari Gema komitmen untuk menemani sampai tingkat pemberdayaannya. Kan dapat lahan itu satu hal, tetapi peningkatan ekonomi kan harus dipikirkan. Nah, itu yang kita konsep dalam bentuk pertanian terpadu nanti. Berarti akan tetap diupayakan ya, Bu? Tetap, Pak. Nanti kita ada 4 tata kelola yang kita harus urus. Pertama, tata kelola kawasannya, bagaimana permukiman, bagaimana lahan digarap. Kedua, tata kelola produksinya, mau nanam apa yang bisa sampai ke market dengan baik, dengan harga bagus. Ada tata kelola bisnisnya, kan jangan sampai nanti jatuhnya ke tengkulak, harganya jatuh. Nah, kita harus channeling dengan kawan-kawan di sektor bisnis ya, misalnya nanas siapa nanti yang akan menjadi pasarnya, pabrik mana, ada sengon, pabrik mana yang akan menerima, seperti itu ya. Itu kita fungsi kita menjadi channeling bisnis. Nah, yang terakhir itu ya, betul. Nah, yang terakhir itu adalah tata kelola kelembagaannya. Seperti misalnya sudah ada koperasi tani, dan koperasi kan dapat akses reforma agraria ini untuk penataan produksinya gitu. Nah, itulah yang disebut dan 4 tata kelola reforma agraria. Nah, itu yang kita harapkan bisa menopang petani itu bukan hanya dapat tanah, tapi ada peningkatan ekonominya secara signifikan. Selain di Sodong Basari ini ada lagi nggak sih di mana? Gema punya anggota di 50 kabupaten. Oh ya, Bu, Gema sendiri itu apa sih, Bu? Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia, kami yayasan ya. Itu yayasan tapi anggota kita banyak sekali di 50 kabupaten. Dan itu macam-macam masalahnya. Yang pertama yang kita selesaikan dengan tanah terlantar yang eks-agiu swasta. Ada yang dengan perkebunan atau aset negara, misalnya sudah jadi permukiman tapi penyelesaiannya belum selesai di aset negara. Nah, ini kita bantu selesaikan, sedang proses. Kemudian yang kita urus juga yang di kawasan hutan dengan teman-teman perhutani dengan perhutanan sosial, kan sudah keluar tuh SK yang memisahkan antara kelola rakyat atau kelola Kementerian Kehutanan dengan kelola perhutani kan. Kemudian juga ada yang kita selesaikan di Bantar Pulang ya, itu permukiman di dalam kawasan hutan. Di sana ada puskesmas, ada kantor Koramil, ada kantor Polsek, ada rumah-rumah penduduk yang selama ini tidak bisa karena masih status kawasan hutan. Tapi dengan kebijakan yang baru dan kita advokasi ini, kebijakan Kementerian Kehutanan, kita kemarin juga tim dari Kementerian Kehutanan sudah turun ya, tim terpadu, moga-moga bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun ini. Jadi ini beberapa tipologi masalah yang diselesaikan oleh Gema Perhutanan Sosial. Artinya Gema belum selesai semua, masih ada PR, Ibu? Oh, PR masih banyak ya. Yang penting begini, yang penting ya orang hidup pasti ada masalah gitu. Yang penting step by step, satu persatu kita selesaikan dengan baik. Dari regulasinya, setelah ada regulasinya, teknisnya yang detail seperti ini kita selesaikan, dan nanti harus ada peningkatan ekonomi. Kira-kira begitu. Izin untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Menteri sudah kesini. Saya terima kasih dahulu kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena yang mempertemukan saya dengan Pak Menteri adalah Pak Presiden. Oh, keren ya, Bu? 15 menit setelah pengumuman pergantian kabinet tanggal 15 Juni 2022 itu Presiden mengundang kami dipertemukan dengan Pak Hadi Siti Nurbaya. Waktu itu rapat di Istana Merdeka ya. Kemudian tentu yang kedua kita terima kasih ke Pak Hadi ya, kepada Pak Menteri. Saya kira penyelesaian Sodong ini melalui 2 presiden SBY, Presiden Jokowi, kemudian 5 menteri. Jadi zaman Pak Jawinoto, kemudian penggantinya, kemudian Pak Ferry Mursidan, kemudian almarhum ya, kemudian Pak Sofyan Jalil, kemudian Pak Hadi baru selesai, Pak Hadi 2 presiden 5 menteri gitu. Jadi baru terrealisasi di zaman Pak Hadi, di zaman Presiden Jokowi, di zaman menterinya Pak Hadi Cahyanto. Saya kira Pak Hadi menteri yang sangat bekerjanya sangat cepat. Ganteng juga ya, Bu. Jelas, kumisnya maksudnya. Prosesnya tuh sangat cepat, beliau sangat tegas dan gimana ya? Langsung to the point. Selesai gitu. Itu tipenya Pak Hadi gitu, dan itu kayaknya menteri yang luar biasa ya menurut saya. Masyarakat jadi senang ya, Bu ya? Ya, dan merakyat ya. Ya karena ada pahlawan itu, Bu Fitri ya, Bu. Oh. Secara vertikalnya strukturnya Gema dari pusat. Gema atau itu di bawah. Oh tidak, Gema itu yayasan. Dewan pembinanya Prof. Sanafri Awang, guru besar Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian saya sebagai ketua umumnya
kemudian sekjennya Pak Hanafi, kemudian di tingkat provinsi kita ada DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Banten. Kalau untuk kantor pusatnya, Bu? Kantor pusatnya di Pemalang. Dari Belik Pemalang, Himawan dan tim liputan Info News mengabarkan.